Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar materi yang namanya adalah limit fungsi. Oke, ini adalah salah satu pengantar menuju integral dan diferensial atau turunan. Kalau kita bisa belajar limit fungsi, maka untuk materi-materi selanjutnya akan lebih mudah untuk kita pelajari. Oke, limit fungsi itu definisinya apa? Oke, kemudian bagaimana cara penulisannya, terus kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, semua akan kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai dari definisi ya. Oke, limit fungsi itu dari kata-kata jelas di sini tampak dari kata-kata namanya adalah limit. Limit itu kalau semisal kita pelajari itu artinya adalah batas. Jadi limit fungsi sendiri itu kalau kita gabungkan menjadi suatu batas di mana ketika kita punya suatu persamaan terus nilainya kita dekatkan dengan yang kita inginkan itu disebut dengan limit fungsi. Kalau semisal kita fungsikan atau kita lihat bentuk umumnya limit itu nulisnya adalah seperti ini. Jadi saya punya limit, nah dikatakan dengan kata-kata limit. Kemudian kita punya batasnya di sini bisa x bisa y mendekati suatu konstanta dari fx. Nah, ini artinya adalah limit fungsi fx. Jadi komponennya ada limit, kemudian x mendekati c itu adalah suatu konstanta, terus kemudian fungsi fx itu sendiri yang kita ingin limitkan. Misal contoh, saya di sini punya persamaan fx, oke. Contoh yang pertama, kita punya persamaan fx itu sama dengan x plus 1. Oke, maka berapakah nilai dari limit x mendekati 1 dari x plus 1? Oke, ini nilainya berapa? Oke, maka dari definisinya limit x plus 1, x mendekati 1 artinya adalah berapakah himpunan penyelesaian dari x plus 1 jika angkanya kita dekatkan dengan 1. Kalau kita belajar dulu dari konsep garis bilangan, kalau semisal saya punya di sini adalah 1, artinya nanti kalau kita dekati dari sisi kiri, oke, ataupun kita dekati dari sisi kanan, itu nanti yang sisi kiri ini saya sebut dengan limit x mendekati min x itu mendekati 1 dan limit kanannya itu limit x mendekati 1. Artinya kalau semisal kita selesaikan dalam bentuk tabel, ini kita belum belajar dengan limitnya ya, kita belajar dengan penyelesaiannya dulu. Kalau saya punya tabel seperti ini, oke, di sini adalah x nilainya nanti, terus kita punya di sini adalah x plus 1, oke. Maka kalau misal kita masukkan ya, kita masukkan di sini, kita mulai dari 1 dulu ya. X-nya sama dengan 1, maka di sini adalah 1 plus 1, jadinya adalah 2. Nah, terus kalau semisal kita dekati dari kanan menuju ke kiri, yang angkanya adalah mendekati 1. Misal saya punya ini adalah 1,01. Maka di sini 1,01 tambah 1 berapa? 2,01. Kalau semisal saya dekatkan lagi di sini dengan 1,001, maka di sini jawabannya adalah 2,001. Oke, jadi angkanya semakin lama semakin kecil ya. Oke,
Misal satu lagi saya punya 1,00001, maka kalau kita masukkan X plus 1, kita punya di sini adalah 2,0001. Semakin kecil yang kita masukkan di sini, maka jawabannya juga semakin mendekati 2. Oke, itu kalau dari sisi kanan ya. Semisal kita dekati dari sisi kiri, misal saya punya angka yang mendekati 1, 0,99. Maka di sini nanti jawabannya adalah 1,99. Kalau kita dekati dengan yang lebih dekat lagi, 0,999, maka jawabannya jelas menjadi 1,999. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan, artinya kita dekati dari sisi kiri maupun kita dekati dari sisi kanan, angka yang mendekati 1, itu jawabannya adalah selalu mendekati angka 2. Sehingga kalau semisal kita selesaikan limit yang di atas, artinya limit X mendekati 1 dari X plus 1 itu sama dengan 2. Oke, ini adalah jawabannya. Limit X mendekati 1 dari X plus 1 sama dengan 2. Bisa ya, jadi didekatkan dari kiri maupun didekatkan dari kanan, nilai limit itu selalu mendekati jika kita masukkan jawabannya. Oke, terus bagaimana dengan limit-limit yang lain? Bagaimana cara mengerjakannya? Maka kita bisa kerjakan dengan namanya sifat-sifat limit. Oke. Jadi di sini nanti kita punya sifat-sifatnya limit sehingga bisa kita kerjakan lebih enak. Oke, cara pengerjaan limitnya. Oke, sifat-sifat dari limit. Oke, yang pertama. Oke, sifat yang pertama di situ adalah oke, kalau saya punya limit oke, X mendekati C, dengan C itu konstanta angka berapapun, atau angka berapapun dari suatu K, K itu adalah konstanta, artinya adalah angka, bukan variabel, itu jawabannya sama dengan K. Contoh, oke, contoh. Kalau saya punya di sini adalah limit X mendekati 1 dari 5, maka jawabannya langsung 5. Nah, itu adalah sifat yang pertama. Oke, terus yang kedua, sifat yang kedua itu kalau kita punya limit X mendekati C dari X itu sama dengan C. Artinya apa? Artinya kalau kita punya langsung di sini limit X, itu hasilnya selalu sama dengan C yang menjadi batas limit kita. Misal, kita punya limit X dari X mendekati 1, ini hasilnya sama dengan 1. Jadi langsung di sini antara di sini dan di sini itu besarnya sama. Tapi harus di sini adalah limit X. Oke. Terus kemudian yang ketiga, misal saya punya di sini adalah limit X mendekati C dari K dikali dengan X. Maka ini sama aja kayak K limit X mendekati C dari X. Ingat, kalau kita punya konstanta, maka konstantanya langsung bisa kita pindah ke depan. Contohnya adalah kalau saya punya contoh di sini adalah limit X mendekati 1 dari 7X, maka di sini sama aja kayak 7 limit X mendekati C dari X.
Sehingga ini kalau semisal saya teruskan sama aja kayak 7 dikali dengan 1 sama dengan 7. Nah, kok bisa? Nah, sifat ini merupakan gabungan dari sifat nomor 1 dan nomor 2. Oke, kalau semisal kita punya limit X itu kan sama kayak sifat nomor 2. Limit X limit X mendekati C untuk X itu kan hasilnya sama kayak C. Nah, oke. Di sini kalau semisal kita lihat di sini kan kita punya apa namanya? Limit X mendekatinya adalah mendekati 1 ya. Nah, mendekati 1 artinya langsung kita ganti di sini 1 ini jadi X. Nah, maka jadi 7 kali 1. Oke, itu sifat yang ketiga. Oke, terus kemudian kita punya sifat yang keempat. Oke, sifat yang keempat itu adalah mengenai limit penjumlahan. Misal, saya punya limit X mendekati C dari dua persamaan. Misal saya punya persamaan, oke, persamaan yang pertama saya sebut dengan fx itu dijumlahkan dengan gx. Oke, maka di sini itu sama dengan pisahkan satu-satu, yaitu limit x mendekati c dari fx ditambah dengan limit x mendekati c dari gx. Kayak gini. Oke, contohnya ya, contohnya saya tulis di bawah di sini. Oke, contohnya, misal saya punya di sini adalah limit x mendekati 1 dari yang simpel dulu ya, x plus 1. Nah, ini kalau semisal kita lihat, ini tuh disebut dengan fx, oke. Yang ini disebut dengan gx, dipisah satu-satu. Maka misal saya punya di sini kalau kita lanjutkan, ini kan artinya sama aja kayak limit x mendekati 1 dari x ditambah dengan limit x mendekati 1 dari 1. Nah, kalau ini kita pakai sifat, ini kita pakai sifat yang kedua, yaitu limit x mendekati c dari x adalah c, maka ini hasilnya sama dengan 1 ditambah dengan limit x, limit 1, artinya kan sama dengan limit konstanta kan, maka sama dengan konstanta itu sendiri. Jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, ini kan sama dengan pertanyaan yang saya gunakan untuk menjelaskan definisi limit ya, bahwasanya limit x plus 1 itu sama dengan 2. Nah, cara pembuktiannya. Nah, itu adalah pakai cara yang di bawah ini. Oke, saya contohkan satu lagi. Oke, saya contohkan yang satu lagi. Kalau saya punya di sini adalah limit x mendekati 1 dari 3x plus 2, maka ini kan sama aja dengan yang pertama dulu, limit x mendekati 1 dari 3x ditambah limit x mendekati 1 dari apa? Dari 2. Nah, kalau ini saya pisahkan lagi, limit 3x itu kan mirip seperti sifat yang ketiga, limit kx. Nah, maka ini sama aja kayak 3-nya kan kita pindah ke depan jadi 3 limit x mendekati 1 ditambah dengan limit 2 dari x mendekati 1. Sehingga di sini sama aja jawabannya adalah 3 kali 1, karena limit x sama dengan x mendekati 1, limit 2 sama dengan 2, inilah 3 kali 1, tambah 2, hasilnya adalah 5. Seperti itu. Gampang ya? Nah, oke. Terus kemudian bagaimana kalau semisal kita punya pengurangan? Nah,
Kalau pengurangan ini sebenarnya kan tinggal plus minus aja. Nah, kalau di sini plus maka di plus, kalau minus juga di minus. Jadi sifatnya ada dua di sini. Limit fx plus minus gx itu sama aja kayak limit fx plus minus limit gx. Dipisah jadi dua. Oke. Terus yang kelima. Oke, kita punya sifat bagaimana kalau bentuknya sekarang perkalian. Jadi kayak saya punya di sini adalah limit x mendekati c dari fx dikali dengan gx. Nah, kayak gini. Maka ini sama aja kayak juga dipisah. Kita punya limit x mendekati c dari fx sebagai fx dikali dengan limit x mendekati c dari gx. Jadi tinggal dipisah-pisah ya, dipisah-pisah. Oke, misal saya punya limit seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah kita secara tidak langsung sudah kita pelajari di atas sebenarnya. Kalau semisal saya punya di sini adalah limit, oke, saya punya di sini adalah limit x mendekati 1 dari 3x. Nah, ini kan kalau semisal kita pakai metode apa namanya? Sifat yang ini kan kita pisah menjadi limit x mendekati 1 dari 3 dikali limit x mendekati 1 dari x. Nah, limit 3 x mendekati 1 kan sama aja kayak 3 limit x mendekati 1 itu sama dengan 1. Sehingga jawabannya sama dengan 3. Ini kan mirip, ini kan sama aja sebenarnya. Ini adalah K, ini adalah X. Seperti itu. Oke, terus yang keenam. Oke, yang keenam, bagaimana kalau semisal kita punya limit X mendekati C dari fx dibagi dengan gx. Nah, gini. Maka di sini penyelesaiannya sama aja kayak limit x mendekati c dari fx dibagi dengan limit x mendekati c dari gx. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah limit x mendekati c dari gx ini tidak boleh sama dengan 0. Karena kan kalau semua bilangan itu habis kalau dibagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Oke. Misal saya punya di sini adalah saya punya di sini adalah limit x mendekati 1 dari 3x dibagi dengan 7x kayak gini. Maka ini kan sama aja kayak limit x mendekati 1 dari 3x dibagi dengan limit x mendekati 1 dari 7x. Itu nanti diselesaikan dengan cara-cara yang di atas. Oke, terus yang apa namanya, yang ketujuh itu kalau bagaimana kalau limitnya adalah limit pangkat. Jadi misal saya punya di sini adalah limit x mendekati c dari apa namanya fx pangkat n. Nah, kayak gini. Bagaimana cara menyelesaikan limit fx pangkat n. Nah, kalau semisal kita punya limit fx pangkat n, ini sama aja, ininya kita kurung seperti ini. Nah, jadi ini menjadi limit x mendekati c dari fx pangkat n. Jadi kita limitkan dulu di dalam, itu baru kemudian kita pangkatkan. Misal, kita punya contoh di sini adalah limit x mendekati 1 dari 5x kuadrat. Nah,
Oke, ini ya, 5x kayak gini terus kuadrat, seperti ini. Nah, maka cara pengerjaannya bagaimana? Nah, ini sama aja kayak ini kita kurung fungsinya dulu. Berarti kita punya limit x mendekati 1 dari 5x, terus kemudian ini baru kita kuadratkan. Nah, kalau semisal kita pakai sifat yang sebelumnya, ini kan sama aja kayak konstanta kan ya, konstanta dan x gabungan yang kedua dan ketiga. Maka di sini sama aja kayak limit x mendekati 1. Ini kan konstanta 5-nya pindah ke depan sini, terus x-nya kan limit x kayak gini kuadrat. Nah, ini sama aja kayak ini yang sifat pertama kedua, kalau x mendekati 1 dari x itu sama aja kayak konstanta c-nya sendiri, berarti jadi 5 kali 1 kuadrat. Hasilnya sama dengan 25. Kayak gitu. Oke. Terus yang terakhir itu adalah bagaimana kalau limit akar. Jadi kalau saya punya di sini adalah limit x mendekati c dari akar pangkat n, jadi bisa pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya dari fx, maka ini sama aja kayak limit, maaf, sama aja kayak akar pangkat dari limit x mendekati c dari fx. Oke, dari fx. Atau kalau semisal kita buat bilangannya, ini kan bisa sebenarnya akar itu adalah pangkat 1/n kan. Nah, maka ini sama aja kita selesaikan dengan limit fx dari 1 pangkat n. Nah, seperti itu. Contoh, misal saya punya di sini adalah agak saya sini ya. Saya punya di sini adalah limit dari akar x mendekati 1. Maka ini kalau semisal kita lihat, ini kan pangkatnya adalah pangkat n ya. Pangkat 1 ya. Nah, oke. Oh, mohon maaf, akar itu adalah pangkat 2 kalau akar biasa. Maka di sini sama aja kayak akar pangkat 2 dari limit x mendekati 1 dari x. Nah, kayak gini. Maka sama aja kayak, nah, kalau bilang berpangkat kan sama aja kayak limit x mendekati 1 dari x pangkat 1/n atau pangkat setengah. Nah, sebenarnya pakai ini aja sudah cukup ya. Saya kasih contoh aja yang 1/n biar enak. Oke, maka ini sama aja kayak limit x mendekati 1 kan sama aja kayak akar 1 kan ya. Oke, maka ini sama aja kayak 1 pangkat setengah atau sama dengan akar 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah sifat-sifat limit. Oke, terus bagaimana kalau sekarang persamaannya itu jadi banyak ya. Jadi banyak dalam artian misal saya contohkan, di sini saya punya, ini contoh di luar yang di atas ya, ini adalah gabungan-gabungan dari beberapa sifat-sifat di atas. Misal saya yang ditanyakan adalah berapa nilai limit x mendekati 2 dari 3x kuadrat plus 2x plus 5. Nah, ini kalau semisal kita pisah, ini kan sama saja dengan, oke, lihat urutannya ya. Pertama adalah sama aja karena ini penjumlahan kan dijumlahkan satu-satu. Limit 3x kuadrat, x mendekati 1, plus limit 2x, x mendekati 1, bukan mendekati 1 ya, mendekati 2 ya, maaf. Ini adalah x mendekati 2, di sini juga x mendekati 2, ditambah limit
X mendekati 2 dari 5. Nah, ini kalau semisal kita pisah, ini kan sama aja karena ini 3x kuadrat ya. 3x sendirinya adalah kx, kemudian ini adalah kuadrat, ini kan sama aja, ini kita kurung. Jadi 3 limit x mendekati 2 kuadrat ditambah dengan 2 limit x mendekati 2 dari x plus yang ini kan jelas karena sudah konstanta, ini sama dengan 5. Nah, di sini berarti sama dengan 3 limit x mendekati 2, ini kan berarti konstanta 2 kan, ini berarti jadinya adalah jadi 3 kali 2 kuadrat ditambah dengan, ini adalah 2 kali 2 ditambah dengan 5. Ini kita punya adalah 6 kuadrat 36, 36 tambah 4 adalah 40, 40 tambah 5 jawabannya adalah 45. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Untuk pertemuan limit kita kali ini akan saya berikan contoh-contoh soal. Ada tugas ya buat kalian. Jadi tugasnya silakan seperti biasa nanti dicek di Microsoft Teams untuk bagian assignment, nanti diupload di sana ya. Oke, nanti akan saya share. Oke, yang pertama adalah tentukan nilai limit x mendekati 5 dari 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 7x min 10. Itu soal yang pertama. Terus soal yang kedua, di sini kalau saya punya limit x mendekati 7 dari akar pangkat 3, akar pangkat 4 dari 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3. Soalnya hanya 2 ini. Oke, silahkan dikerjakan dan batas waktu pengumpulannya adalah di pertemuan selanjutnya minggu depan hari Selasa. Oke, demikian ya pertemuan kita kali ini mengenai limit fungsi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like. Tetap semangat belajar kalkulus. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.